mungkin Kunti tapi tua. Ini yang sering menyapu di halaman depan. Jumpa kembali Sobat Irasional dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan bercerita mengenai rumah kontrakan yang konon hanya berjarak 1 meter dari tempat pemakaman. Rumah kontrakan ini berada di Jalan Seturan, Jalan Perumnas, Sleman, Yogyakarta. Kerap kali menimbulkan sebuah fenomena mistis. Namun sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe yang belum berlangganan, share dan komen agar channel ini lebih berkembang. Cerita yang akan kami sampaikan ini awalnya bermula dari sumber Instagram @ceritahororjogja. Benar atau tidaknya nanti kita akan simpulkan di akhir video ini. Saya akan membacakannya. Jadi kontrakan ini seringkali terjadi hal-hal yang aneh, seperti suara gerbang yang bergeser sendiri, atau ada suara orang yang berjalan, namun ketika ditengok tidak ada. Dan rumah kontrakan ini tidak terurus. Semula para penghuni kontrakan ini ya seperti orang baru, ya menemui hal-hal yang aneh. Namun adanya seiring waktu fenomena itu muncul. Penghuni rumah merasakan adanya interaksi makhluk astral yang begitu kuat. Namun nyaris setiap penghuni di situ merasakan keanehan. Bahkan hampir semua penghuni kontrakan itu merasakan adanya gangguan. Ada seorang penghuni, sebut saja di sini namanya Putra. Entah namanya samaran atau tidak, yang jelas di sini Putra menceritakan bahwa dirinya mendengar ada suara orang mandi di kamar mandi, dan ia menyangka di dalam kamar mandi tersebut ada orang yang sedang memakainya. Karena di situ dia merasa ada orang, maka dia menghabiskan atau dia merokok untuk menunggu orang yang mandi. Tiba-tiba suara orang mandi itu berhenti, tetapi tidak ada orang yang keluar dari kamar mandi tersebut. Akhirnya ia pun mengumpulkan keberanian untuk membuka pintu kamar mandi tersebut. Dan ketika dibuka, di dalamnya tidak ada orang sama sekali. Bahkan yang tadinya ada suara gemericik air ternyata tidak ada sama sekali. Karena kamar mandi itu kering, lantainya itu kering dan gayungnya masih pada tempat semula. Dan akhirnya si Putra ini tidak mau menggunakan kamar mandi tersebut. Konon ada 2 sosok gaib yang menunggu di toilet tersebut. Sesosok wanita yang hanya berdiri menatap sekeliling. Tiada hentinya kejahilan makhluk astral ini dirasakan oleh penghuni kontrakan di daerah Seturan, Yogyakarta ini. Seringkali pintu kamar diketuk saat kontrakan dalam keadaan sepi. Biasanya ketukan tersebut terdengar antara pukul 18.30 atau setengah 7 sampai jam 19.30 atau setengah 8. Kejadian lain menimpa Rusdi,
Ini juga bukan nama aslinya. Pintu kamarnya sering diketuk pada waktu-waktu tertentu. Suara ketukannya pun sangat khas. Jadi diketuk 3 kali. Dok, 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 dok. 3 kali ketukan, tetapi tidak bergetar sama sekali. Bahkan ia pernah mendengar suara orang menyapu di halaman di depan kontrakan pada pukul 2 pagi. Padahal tidak ada sama sekali mahasiswa di kontrakan itu yang menyapu pada pukul 2 pagi. Begitu juga para penghuni rumah samping kontrakan. Mereka hanya beraktivitas pada pagi dan sore hari. Lantas siapa yang menyapu pada waktu dini hari tersebut? Sebuah misteri bagi penghuni yang belum terpecahkan. Hingga cerita ini kami bacakan. Semakin hari gangguan makhluk astral serasa semakin kuat. Pernah seorang penghuni kontrakan ditarik spraynya dan juga selimut dari jendela. Padahal yang ada di sana masih dalam keadaan tersadar dan tidak sedang tidur. Usut punya usut, ternyata pengganggunya adalah sosok anak kecil. Hal tersebut diketahui penulis ketika berbincang di warung burjo. Jadi penulis ini menceritakan kisah ini di warung burjo. Konon ada banyak sosok anak kecil yang mengganggu di sebuah jalan. Jalan ini juga menghubungkan ke kontrakan, sehingga terdengar seperti sandal yang diseret, suara yang mirip orang menyapu yang didengar. Kontrakan saat itu sedang diadakan pesta bakar-bakaran, tapi bukan bakar rumah, yang jelas bakar-bakaran makanan. Mereka mengobrol, bercanda, dan tertawa hingga terbahak-bahak. Namun kemudian di sela-sela mereka mengobrol bercanda ada lengkingan suara perempuan. Mereka pun akhirnya bertanya, "Suara apa yo?" Atau dalam bahasa Indonesia, suara apa itu? Akhirnya mereka mengabaikan suara tadi. Mereka lanjut bercanda dan tertawa dengan lantang. Kemudian suara lengkingan perempuan itu terdengar lagi. Akhirnya salah satu penghuni yang indigo mencoba menetralisir. Para penghuni akhirnya menghentikan kegiatan pesta mereka. Hal tersebut dilakukan agar mengurangi adanya gesekan energi. Sebab pernah terjadi gesekan energi yang mengakibatkan salah satu penghuni rumah kontrakan tidak bisa bergerak sama sekali. Oke, itu kisah yang kami kutip dari Instagram Cerita Horor Jogja, dan saya akan melakukan pengecekan dengan cara clairvoyance. Oke, saya akan melakukan pengecekan di kontrakan yang kanan katanya angker dengan metode yang tadi sudah saya sebutkan. Oke, bawa saya ke sana.
sudah ke sana, kontrakannya ini ada halaman. Sebelum kita masuk ke rumahnya ada sebuah pekarangan ya. Di situ ada banyak rumput liar yang memang tidak dicabut atau tidak terurus. Lalu ada pintu masuk, ada sebuah teras kecil, lalu ada pintu masuk dan ada 4 kamar. Kalau saya melihatnya sepi ya, kemungkinan mereka sedang PPKM karena tidak ada orangnya. Kalau makhluknya yang saya lihat tadi ada beberapa anak kecil. Di luar itu ada yang main 3 orang. Sementara di samping atau di dekat jendela ada sosok wanita. Di dalam kamar mandi juga ada wanita yang ini agak lebay karena di badannya ada semacam kayak berdarah-darah gitu di dadanya. Nah, yang mengetuk pintu atau yang sering mengetuk pintu adalah sosok anak kecil, dan juga saya melihat sosok kakek-kakek yang memang jalannya menyeret seperti menyeret sandal, dan juga ada sosok ibu-ibu tua. Ini ibu-ibu tua yang sering menyapu, yang mungkin kunti tapi tua. Ini yang sering menyapu di halaman depan. Rambutnya putih terurai. Ya cukup horor, kalau difilmkan itu cukup horor. Seperti itu yang bisa kami sampaikan. Lalu apa solusinya agar rumah tersebut aman dari gangguan mistis? Seperti yang saya sampaikan, mengapa ada rumah berhantu? Karena rumah tersebut kotor. Saya lihat banyak rumput-rumput liar, dan juga tempatnya itu ya nyuwun sewu ya, kurang terawat. Nah, di situ ya dirapikan lah. Karena paling tidak kalau kita merapikan, kalau kita melakukan rutinitas untuk pembersihan dalam arti ya pembersihan secara fisik, di situ juga makhluk tersebut juga tidak akan melakukan interaksi, karena seperti merebut. Saya lihat rebutan tempat. Jadi makhluk tersebut ingin merebut tempat itu karena sebelumnya kosong dan mereka menghuninya. Beberapa bulan kosong, akhirnya mereka merasa itu tempat mereka. Dan ketika ada yang mengontrak beberapa mahasiswa di situ, akhirnya terjadi sebuah perebutan tempat tinggal. Jadi mereka membuktikan atau menampilkan diri atau menunjukkan kekuatannya karena seperti mengetuk pintu ataupun mengambil selimut itu karena memang merasa terganggu. Jadi bukan hanya manusianya yang terganggu, mereka juga merasa terganggu. Nah, ini sebenarnya bisa dilakukan dengan negosiasi. Artinya ketika kita menghuni tempat baru, ada ritual yang kita sebut sebagai selamatan. Nah, inilah yang disebut negosiasi dengan makhluk yang tak kasat mata agar mereka tidak mengganggu. Nah, syukur bisa dipindahkan ke tempat lain. Nah, itu kan perlu negosiasi. Nah, itu yang bisa kami sampaikan, Sobat Irasional, dimanapun Anda berada. Kita akan kembali ke episode yang terbaru. Namun saya ingatkan kembali, jangan lupa klik subscribe, like, share, dan komen agar channel ini lebih berkembang. Sampai jumpa di episode yang akan datang.